Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kuntum junuban fattahharu. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita dapat kembali melanjutkan pengajian kita. Kalau tidak salah, pertemuan yang lalu adalah penyebab mandi wajib. Saat ini kita akan masuk pada kaifiyah, tata cara mandi wajib. Tentu berdasarkan hadits yang sahih, karena mandi ini adalah ibadah mahdah yang menuntut adanya mutaba'ah. Bagaimana kita berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda, man amilan amalan laisa amruna alaihi fa huwa radd. Siapa yang mengamalkan amalan yang tidak diperintahkan, maka itu tertolak. Di antara hadits yang menjelaskan tentang kaifiyah atau tata cara mandi wajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadits dari Aisyah yang diriwayatkan oleh dua pentahrid yang paling tasaddud dalam ilmu hadits, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah menguraikan tentang tata cara mandi Nabi. Idza tasala minal janabah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah, yabda'u fayaghsilu yadayhi. Nabi memulai dengan membasuh tangannya. Ini dalil khas, namun ada dalil am, kullun amalin amrin zibal la yafda bismillahirrahmanirrahim afdal. Segala perbuatan yang berguna tidak dimulai dengan bismillah tidak sempurna. Maka tentu kita mulai bismillah, lalu mencuci kedua tangan.
summa yufrigu biyaminih ala simalihi fayagsilu farjahu. Lalu Nabi menuang air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, lalu membersihkan farjinya. Jadi bismillah, lalu mencuci tangan, lalu mengambil air dengan tangan kanan, siram tangan kiri dengan untuk mencuci farji. Setelah bersih, summa yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Nabi berwudu seperti wudunya mau sholat. Karena tidak ada takyid dan taksis, maka dia mutlak sama dengan wudu yang telah dijelaskan sebelumnya. Berarti karena tidak ada takyid, tidak ada taksis, wudunya sampai kaki. Karena hadits ini tidak memberikan taksis, berwudu sampai kepala berarti takyid, atau berwudu kecuali kakinya tidak dicuci dulu berarti taksis. Ini tidak ada takyid, tidak ada taksis di hadits dari Aisyah. Di sisi lain ada yang menukil haditsnya Maimunah yang menyatakan hanya sampai kepala. Setelah berwudu sampai kaki, di satu daerah ini anjo jamaah gecat dicadi. Nah karena wudu sampai kaki, nah karena seriatina sagena julua. Nah karena ton seri tiasa dengan tu berwudu pun sagena julua. Kayak pantunai karena berwudu pun sagena bangking. Saya juga mengatakan. Pada tahu ini penjelasan itu gecat dian, karena sedang kana sampai kaki. Sedang anak-anak tena sagena julua tahu berwudu. Ngapa na tiba-tiba nyesir anak-anak teh asing itu berwudu pun sagena juluna. Kayak pantunai karena berwudu pun sagena bangking. Satu juga gecat yang memberikan masukan atau sumbangsi pemikiran. Kemudian setelah berwudu seperti wudunya masalat, summa yahuzul ma fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Kemudian Nabi mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya ke dasar rambutnya hingga apabila telah merata, bersih, basah. Jadi bahasa Mangkasaran ini sisiki. Ini bahasain juga mereka puna keran ni bahasa limanya nampak ni sisiki. Ni sisiki. Sagena basah. Baru kiri juga. Sagena basah ngasing. Artinya kepala yang panas ini secara burhani kemudian dilihat dari segi kesehatan. Sebagian pakar kesehatan mengatakan punasitabana bambang muluan apa langsung nisirang itu bisa stroke dan sebagainya, karena untuk keseimbangan antara panas dan dingin perintah tubuh mengirim darah cepat naik. Nah kalau ada sumbatan perjalanan cepat bisa pecah pembuluh darah, dan bisa stroke dan sebagainya. Itu analisis burhani belakangan. Kenapa Nabi tidak langsung menyiram kepalanya? Ini sisi kerodongnya. Berarti bertahap panasnya kepala itu diberikan dingin sehingga tubuh juga tidak otomatis mengirim darah terlalu banyak naik ke kepala untuk mengimbangi.
ya, untuk keseimbangan antara panas dan dingin itu. Ya, jadi ya engkau nyeton tahu nak karo-karo memandi wajah nak apa ni kan ni sisi kena terlambat mata sampai subuh. Ya, terlambat mata mari sekolayan. Pokok na liba na berwudu, nasiran na naik. Iya. Padahal Nabi tidak langsung menyiram. Ini sisi-sisi kira dong. Berarti bertahap diberikan air. Iya, bertahap diberikan air. Ini hadis Bukhari Muslim. Iya, kemudian iya, setelah itu Nabi menyiram ya kepalanya ala ra'sihi salasa hafanatin. Nabi menyiram kepala 3 siraman. Ya. Summa afada ala sairi jasadihi. Kemudian Nabi setelah menyiram kepalanya 3 kali, menyiram seluruh badannya. Ya, seluruh badannya. Summa ghasala rijlaihi. Kemudian Nabi menutup, mencuci kakinya. Mencuci kaki ketika berwudu itu 3 kali. Mencuci kaki ketika menutup mandi tadi itu tidak ada keterangan yang mengatakan salah marrat, sehingga dia kembali ke 1 kali. Jadi memang dalam kaidah kalau tidak ada yang mengatakan 3 kali, 7 kali, sekian kali, berarti itu adalah 1 kali. Ya. Ini tata cara yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ya. Kemudian kalau kita lihat yang diriwayatkan oleh Maimunah, ya, itu ada tambahan wadara babiha al-ard. Tangan yang menggosok kemaluan tadi digosokkan ke tanah, ya, digosokkan ke tanah, ya. Dalam kitab misalnya Tarjih dikatakan au nahwiha. Ya, jadi bisa tanah itu kemudian ada penggantinya. Ya, misalnya sekarang sudah era sabun, ya, era sabun. Ya. Di Tarjih ini dikatakan summa gasil farjaka bisimalika. Kemudian cucilah farjimu, ya, dengan tangan kiri. Jadi memang adab dalam istitabah, dalam mencuci, dalam istinja, dalam istijmar, itu yang menyentuh adalah tangan kiri. Wadlukha fil ardi aw ma yakumu maqamaha. Kemudian gosokkanlah tangan itu ke tanah atau apa yang menjadi gantinya. Ya, dianggap sabun itu diambil dari dedaunan tumbuhan, dan tumbuhan itu dengan phloem dan xilem mengambil unsur-unsur hara dari tanah, ya, yang kemudian dianggap bisa membersihkan, ya. Jadi memang sepertinya ada sedikit ikhtilaf dalam mandi ini. Ya, hadits Aisyah itu berwudu sempurna. Ya. Sedangkan hadits Maimunah berwudu
sampai kepala. Ya. Kalau ditarjih, ya berwudu sampai sempurna. Ya, itu yang ya. Ini hadits dari Aisyah. Kalau kita tahrij, pertama ada dalam Sahih Bukhari nomor hadits 248, Sahih Muslim 316. Kalau ditarjih ini hasil sidang Muktamar Khususi di Banjarmasin tahun 1935. Di saat itu kalau dikatakan rawahul Bukhari Muslim, nah itu sudah menunjuk pada al-masadir al-asliyah yang mutabar, dan Bukhari Muslim paling tasaddud dalam al-masadir al-asliyah yang mutabar. Sekarang ilmiahnya bukan cuma menyebut kitabnya, kalau perlu, ya bukan kalau perlu penting menyebut sampai halaman dan nomor hadits. Ya, nomor hadits. Saya di penyelesaian S2, S3 itu sudah sangat ketat. Ya. Kemudian hadits ini sahih lizatih. Pertama, yatasillu isnaduhu, sanadnya bersambung. Yang kedua, seluruh perawinya adil dan dabit. Ya, al haditsus sahih, ya itu syaratnya yatasillu isnaduhu bin nakat al adil ad dabit, terpenuhi. Wala yakunu saksan wala muallalan, tidak saks, tidak berillat, sehingga hadits ini adalah hadits ya yang ittifaq ulama akan kesahihannya. Ya. Kemudian ya, kalau saya lihat-lihat ini ikhtilafnya tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. Ya. Malikiyah mengatakan wajib menggosok badan atau ad-dalk. Ya, ad-dalk. Ya. Saya kira ini demi sempurnanya wudu saja ada bidalki atau ma'ad-dalk. Artinya tidak sekedar basah, tidak sekedar basah, tetapi harus ya digosok. Ya. Kemudian ikhtilaf tentang urutan. Syafi'iyah mengatakan sunnah. Ya. Tertib hukumnya sunnah. Malikiyah juga menekankan tertib. Abu Hanifah yang agak tasahul, ya boleh tidak berurutan. Ya, kan ada juga yang mengatakan mana lumpapatin tintawan amri binangainya basang asing sosoroki itu sudah sah, tapi ya tetap Syafi'iyah mengatakan tidak utama karena tidak berurutan. Ya, tidak berurutan. Ya. Saya kira ini dulu pengantar supaya ada diskusi. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, disilahkan. Iya, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai mandi wajib ini dikatakan gampang, tapi susah juga. Dikatakan susah, tapi kalau kita mau ikuti aturannya gampang. Nah, menjadi kebiasaan barangkali Ustadz, seseorang itu yang akan mandi wajib, dia akan sekaligus membersihkan pakai sampo. Apakah di dalam kegiatan mandi wajib itu setelah misalnya berniat, berwudhu, kemudian memulai mandi wajib, kemudian pada saat sementara mandi wajib dia sudah menggunakan juga sampo? Karena kalau misalnya menggunakan sampo, apakah sampo ini tidak akan menjadi suatu hal yang menyebabkan misalnya ini air ada yang tidak Tidak mutlak ya. yang tidak pas atau tidak dikatakan bersih. Karena kita katakan kalau air bersih yang membersihkan ini bersih, tapi ada sabun ini belum tentu ada jaminan bahwa sampo ini adalah sampo yang dihalalkan untuk digunakan untuk mandi wajib. Bagaimana seandainya sudah terjadi yang seperti itu selama ini? Itu misalnya. Yang kedua Ustadz, kalau misalnya seseorang, kan ada juga yang mengatakan mandi wajib yang penting kita sudah berniat, berwudu, mandinya itu ada yang mengatakan mulai di kepala disiram, kemudian kanan kiri, kemudian selanjutnya terserah Anda. Itu ada juga yang mengatakan seperti itu, karena katanya pada prinsipnya terkena air bersih secara keseluruhan satu badan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang mana yang menurut yang sebenarnya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iya, kedua Ustaz Irwan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sesuai dengan penjelasan dari dua hadis tadi, bahwa mandi wajib itu dengan urutan yang tepat. Yang ingin saya pertanyakan ini Ustaz, misalkan kita kan pertama mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan, kemudian mandi tuang kepala dan seterusnya. Nah, ketika dalam perjalanan itu misalkan kita menggosok badan atau nakana mengkasar kasusur kita nah ni besok poin kata uanga, apakah tetap tidak ambil wudhu karena sudah tadi ambil wudhu sesudah mencuci parji, ataukah tetap ambil wudhu sesudah misalkan selesai mandi wajib? Itu ya, saya kira itu Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Sudah dua penanya. Penanya pertama, bagaimana hukumnya pakai sampo, pakai sabun ya dalam mandi. Yang kedua, menyentuh kemaluan pada proses mandi wajib. Apakah diulang wudunya atau sekalian mandinya lagi diulang? Ya. Kalau tidak ada lagi, ya kita anggap dua dulu penanya di sesi pertama. Ya. Penanya pertama ini sebenarnya melengkapi tidak lengkapnya penjelasan saya. Ya. Jadi dunia sekarang sedikit berbeda dengan dunia dulu. Termasuk dunia dulu kan mau mandi pakai dedaunan dan sebagainya, ya, tanah, ya. Sekarang sudah modern, ada sabun, ada sampo. Pertanyaannya, apakah boleh menggunakan sabun dan sampo? Yang kedua, apakah tidak mengurangi esensi daripada mandi wajib?
Mungkin karena sabun samponya menyebabkan air bercampur berubah warnanya dan baunya sehingga bukan lagi air mutlak, iya, tapi bisa berubah menjadi air mudab. Ataupun jenis air lainnya. Pertama jawabannya, kalau kita baca tarjih tadi, tanah atau apa yang menjadi gantinya. Apa yang menjadi gantinya untuk badan, itulah sabun. Untuk rambut, itulah sampo. Tapi beberapa jenis sabun itu sudah bisa berfungsi sebagai sampo. Iya. Misalnya di HNI ada sabun hani, sabun madu. Itu selain sabun bisa berfungsi sebagai sampo. Iya. Jadi jawabannya boleh, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai, dia tetap harus sebelumnya dan sesudahnya ada air mutlak. Air mutlak. Iya. Itu orang jenazah nanti betul-betul bersih baru pakai air kapur barus, karena air kapur barus sudah dianggap bukan lagi air mutlak, nanti bersih, karena yang dianggap bisa membersihkan adalah air mutlak. Iya, maka nanti bersih baru dikasih kapur barus. Iya, seperti itu. Jadi menggunakan sabun boleh selama sabun dan sampo tidak mengandung najis. Misalnya sabunnya sabun kolagen dari binatang, maka kolagennya harus bersertifikat halal Majelis Ulama. Sabunnya juga bersertifikat halal, dulu Majelis Ulama, sekarang sudah Kementerian Agama. Ya. Karena mungkin dari luar Islam hanya bersihnya, tetapi dalam Islam bersih dan suci. Ya. Jadi kalau dia kolagen diambil dari sabunnya misalnya dari hewan, maka harus kolagen yang suci. Jadi memang pertanyaan ini sangat bagus. Sama dengan bedak. Ada ibu-ibu sudah wudu, rajin pakai bedak, rajin pakai lipstik, tidak baca logo halal. Jangan-jangan nanti bedaknya ada najis. Produksi luar negeri misalnya. Iya, bangga mengkana dari luar negeri. Tidak diperiksa oleh POM. Ya, tidak diperiksa oleh LP POM Majelis Ulama. Iya. Ternyata sudah wudu, sudah mandi, pakailah lipstik yang tidak ada logo halalnya. Kalau ada logo halalnya kan menjamini lebih parisa. Kalau tidak ada, bukan berarti ada najisnya, tapi kemungkinannya dua, ada najisnya atau tidak ada najisnya. Jadi kalau ada najisnya, maka lebih berwudu, nisapui, nampak niat najisnya, abad lagi nampak niat najisnya, maka salatnya tidak sah. Jadi memang perlu hati-hati memilih sabun, memilih sampo, memilih lipstik, memilih bedak, memilih sunscreen. Bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga nanti akan mempertanggungjawabkan di akhirat kalau istrinya tidak sah salatnya gara-gara tidak pernah diperiksa bedaknya. Apakah itu halal ji? Tidak pernah diperiksa bedaknya istrinya. Apakah tidak mengandung ji najis? Sekali-kali periksakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kita ini juga disuruh menjaga istri kita dari api neraka. Maka salah satunya adalah
periksa bedak dan lipstik istri kita. Iya. Nah itu kapan akan aja itu jeng singan tulang di padesta bunda mana bakra benen. Jadi kamu ada najisnya. Iya. Bayangkan sudah wudu, nampak nih pas sapu dan niat najis. Ittifaq ulama, ya ulama sepakat salah satu syarat sah salat bersih badan, pakaian dari hadas dan najis. Ini penting, tapi jarang disampaikan. Ya wanita silahkan pakai bedak, silahkan pakai lipstik. Cuma kami berpesan kibaca logo halalnya. Ya karena kita ini selain bersih harus suci, jadi boleh saja, malah bagus pakai sampo, pakai sabun, tidak mengurangi esensi mandi, tidak mengurangi. Ya tetapi tetap harus dibilas dengan air mutlak. Ya yang mana itu mutlak? Al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai' illa ma ghalabari au launi au tu'mi. Air itu suci dan mensucikan selama tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, warnanya, baunya, dan khasiatnya. Jadi harus kenyu ni jalim baji-baji, niki baji-baji, jene ni pakaian mandi wajib. Ya. Berarti mandi wajib itu bahan utamanya adalah air. Andaikan tidak ada selain air, tetap sah. Tapi kalau ada dan mendukung, misalnya sampo dan sabun, selama itu bebas dari najis, maka itu lebih utama lagi. Iya, lebih bagus. Penanya kedua, bagus ini penanya di sini, irit-irit pertanyaan. Lebah hangiran pengajian, saya penanya tanang pertanyaannya, ya tanang pertanyaannya, ya 5 ku tanang, tina punya jawab, kiri batomi waktu kasalang aku tanangi, anjelaskan tong itu sikit ya, jelaskan tong, ya mungkin pertanyaannya itu yang dijelaskan ya. Menyentuh kemaluan pada proses mandi, ya. Nah, ini bisa terjadi, bisa. Nah, kalau itu terjadi, apakah wajib berwudu kembali? Ya, ini pertanyaan sangat teliti. Sangat teliti, ya. Jadi menyentuh kemaluan menurut jumhur ulama, kecuali Imam Abu Hanifah, mengatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudu jika yang menyentuh adalah telapak tangan atau bagian dalam jemari. Telapak tangan atau bagian dalam jemari. Jarinja Andre Soai, ya kipa moporang katauanga angge sarakijet ne sambayang punna anjo Andre Soai apa nyum bahasa Mangkasaran telapak tangan bagian dalam pala 5, iya betul. Pala 5 iareka bagian dalam jemari apa sih bahasa Mangkasaran ninja atau pala 5 tahun jinjo. Oh iya berarti puna bahasa Mangkasar pala 5 rinni sagina nenai pala 5 ngasing. Iya kira-kira njot tapak tangan, telapak tangan kalau yang menyentuh ini berwudu kembali, iya. Punna marenga ngaten aja, misalnya sikua, bonggaya, bangkinga, kapas ini ambero, ya, mesti nih ya,
Amber kata dia. Tetapi nanti dianggap membatalkan kalau telapak tangan itu nukilan dari mazhab Syafi'i. Iya, dan iya tidak membatalkan pada yang lain. Iya, seperti itu. Apakah wajib berwudu? Kalau mau sholat wajib berwudu. Andaikan dia menyentuh kemaluannya dalam proses, ya, tapi sebentar maju berwudu kalau mau sholat, maka boleh tidak berwudu ulang. Ya, boleh tidak berwudu ulang. Tapi kalau mau langsung dipakai sholat, maka mesti berwudu ulang. Ya, mandinya tidak diulang karena menyentuhnya tadi tidak membatalkan mandi. Yang dibatalkan adalah ya wudu. Ya. Ini berdasarkan hadis man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh farjinya, ya, farjahu. Wa fi haditsil ukhra zakarahu, zakarnya. Ya, hadis ini banyak jalurnya sehingga jumhur ulama mengatakan kalau mau sholat mesti berwudu kembali. Iya. Mungkin masih ada lagi pertanyaan, disilahkan. Iya, disilahkan. Mengenai air, Ustaz. Untuk kita di sini mungkin air ini tidak ada masalah. Artinya jumlahnya cukup bahkan berlimpah. Tetapi misalnya seandainya di suatu tempat yang airnya sangat terbatas, berapa jumlah ukuran liter seandainya harus liter, baru dikatakan air itu cukup atau memenuhi syarat untuk dipakai mandi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kebiasaan. Misalnya pada saat kita mandi di kamar mandi, ini di mana mandi kan kamar mandi kita pakai ember. Pada saat kita mandi menggunakan ember, kemudian pakai sampo, kemudian air dari pada saat kita bersampo itu ada kambusannya apa? Bisa saja kan ada yang jatuh masuk kembali ke dalam tempat kita untuk yang digunakan untuk menampung air. Apakah dengan adanya misalnya busa, sampo atau apa, ataukah percikan-percikan air yang telah kita pakai mandi wajib sehingga masuk lagi ke dalam ember atau tempat air tersebut bisa mengubah daripada kondisi atau keabsahan daripada air ini untuk digunakan mandi wajib? Itu Pak Ustaz, terima kasih. Iya, jadi sesi satu pertanyaannya Bapak, sesi dua ini alhamdulillah dua. Satu, apa itu tadi? Jumlah minimal air, ya. Yang kedua tadi apa itu? Oh iya, air sampo ya, misalnya hukum air sampo atau sabun ya, sampo saja supaya tidak lupa, atau sabun jatuh di air, jatuh di baskon air, iya. Mungkin masih bisa satu kalau masih ada. Lampu-lampu mana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait dengan perkara air tadi, Ustadz, yang ingin kami pertanyakan, kan dikatakan bahwa air syarat sahnya itu air tidak berbau, tidak, artinya dia tidak berbau. Nah, misalnya dalam kondisi tertentu ada daerah yang airnya
bagaimana itu bau, ya bau. Artinya tidak seperti, tapi memang begitu kondisi air di sana. Kira-kira bagaimana dengan air yang seperti ini kalau kita pakai untuk berwudu atau mandi wajib, Ustadz? Kemudian yang kedua, perkara tadi mandi wajib, ada pernah saya baca bahwa ini mohon maaf, kita harus pakai alas untuk mandi pada saat kita mandi wajib. Nah, tadi ada pertanyaan bahwa apabila tersentuh itu artinya dia mengurangi batal wudunya. Tapi kalau misalnya tidak bersentuhan langsung kulit dengan kulit, apakah juga ini membatalkan wudu? Ya, itu barangkali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Kami Ustaz ini aneh, karena wakil aku tanang. Oh, iya. Bagaimana itu seandainya kita dalam keadaan dingin, kemudian perlu ini nampaknya dipakai mandi wajib, apakah boleh atau tidak? Itu katanya ini Pak Kutak Nananya ini karena pohon saya bidding Ustaz kan, karena kulit itu jenik yun pun aja kamu. Iya seperti itu Ustaz. Iya, terima kasih, Masya Allah. Iya, atas pertanyaannya. Iya. Waktu Isya jam 7 lewat 19, berarti 4 menit lagi. Saya pertama, jumlah minimal apa namanya untuk mandi, ya. Jadi kalau kita lihat hadits Bukhari Muslim, ya, ini dari Anas bin Malik qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa'i ila hamsati amdadin wa yatawadda bil muddi. Hadits ini memperlihatkan bahwa Nabi biasa mandi dengan 1 sa' hingga 5 mud. 1 sa' itu 4 mud. Ya. 1 mud itu 2 kalau beras 2 tangan orang dewasa nampak bumbungin naik, itu 1 mud. Punat ikat ini kan si somba. Iya. Dulu ikan belum ada liter, jadi Nabi tidak menyebut liter. Nah, 1 sa', ya, karena menurut hadits Nabi mandi 1 sa' atau 5 mud. 1 sa' itu 4 mud. Berarti kalau kita mau konversi, Nabi itu mandi 4 mud atau 5 mud. Nah, kurang lebih 1 sa' itu hampir 1 mud itu 0,7 liter. Biring siliter. Tina tuh nagan siliter. Berarti kurang lebih 4 liter. Nah, sesungguhnya hadits ini tidak mengatakan minimal, kan? Cuma karena Nabi sudah melakukan, dan itulah standar yang paling kurang kita lihat yang pernah dilakukan oleh Nabi, maka saya kira ya mafhumnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa bisa ya 4 mud atau 1 sa' sampai 5 mud. Iya, itu standarnya. Berarti punya 4 liter aja tinamantun itu losuki. Ni sapu-sapu ini. Misal kamu nak itu lusuk na 4 liter
iya tenanakan kau cari penangal kan yo simpur kan iya ke simpur ginjo iya karena memang kondisi di sana itu ada masyakka untuk mendapatkan air kesulitan untuk air kalau kita selama banyak air gunakan saja gunakan iya karena haditsnya sahih maka berhukum padanya pun boleh hukum air yang terkena sampo untuk digunakan mandi wajib ya apakah bisa menggugurkan kemutlakannya atau tidak sebagian ulama kan membagi air itu ada air banyak ada air sedikit kalau air banyak kemasukan najis saja belum tentu merubah nah kalau air sedikit otomatis berubah apalagi ini bukan najis karena kita yakinkan sampo yang kita gunakan adalah sampo yang bebas dari najis atau sabun yang bebas dari najis caranya lihat logo halal kalau sabun HNI misalnya sabun kolagennya HNI 2 kali kolagennya halal dan sabunnya halal iya jadi apabila sabun dan sampo jatuh kepada baskom sedikit airnya warna bau rasa tidak berubah ya maka ya itu pun tidak dianggap najis apalagi air banyak karena samponya bukan najis ya tetapi tetap harus disiram dengan air mutlak ya saya balap-balap ini karena sudah azan air yang bau di satu daerah ya atau saya minta izin nanti pertemuan selanjutnya supaya diuraikan baik-baik misalnya dia bau karena faktor alam atau bau karena najis kan bisa bau karena faktor alam belerang dan sebagainya yang bukan najis tapi tetap bau dan bau karena najis jadi nanti beri saya kesempatan untuk menjelaskan pada pertemuan selanjutnya ya sekaligus kita lanjutkan dengan tayamum ya tayamum karena bagus kalau dijelaskan dengan runut dan baik ya termasuk tadi kalau ini ringan-ringan mandi dengan air hangat panas tanpa uzur makruh tapi kalau dengan uzur syar'i misalnya karena sakit boleh dia ibaha karena al-hukmu yaduru ma'a illatihi wa sababihi wujudan wa adaman misalnya di Malino di Tombolo iya anen ringi iya punna nah baru jenis dingin kalau keadaannya normal makruh iya kalau keadaannya darurat ad-darurat tubihun mahdura dalam keadaan darurat diikuti kebolehan iya saya kira demikian ada tabungan pertanyaannya ibu mohon saya diingatkan 1 hari sebelum acara atau paginya bahwa ada pertanyaan tertunda karena biasa saya lupa karena tiap malam saya pengajian jadi saya sudah lupa jadi tolong di WA saya diingatkan 1 hari atau di harinya sebelum duhur syukuran jazilan ala husni timamikum nasrun minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh